Halo, nama saya Riz Ramadan. Saya adalah seorang pemain biola dan juga penggemar musik barok. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan biola barok. Sesuai namanya, biola barok adalah biola yang digunakan pada zaman barok, yaitu sekitar tahun 1600-an sampai tahun 1750-an. Seperti yang kita ketahui, komposer-komposer barok yang terkenal pada zaman ini termasuk diantaranya adalah Bach, Handel, Vivaldi, Corelli, Veracini, dan masih banyak yang lainnya. Coba lihat lukisan potret ketiga komposer barok ini, serta beberapa lukisan tua lainnya yang menggambarkan pemain biola. Mereka semua terlihat memegang biola dengan fitur yang serupa, yaitu fingerboard yang pendek, tidak memiliki chin rest atau shoulder rest sama sekali, tailpiece yang lebar dan pipih, bridge dengan bentuk yang unik, serta bow yang pendek memiliki ujung yang lancip dan bentuknya melengkung ke arah luar. Dari lukisan-lukisan tua tersebut, kita bisa melihat bahwa biola yang digunakan pada zaman barok terlihat sedikit berbeda dengan biola modern yang kita kenali sekarang. Nah, instrumen-instrumen itulah yang kita sebut sebagai biola barok. Pada zaman barok, fingerboard biola bisa terbuat dari kayu ebony seperti biola modern atau kayu maple seperti biola saya ini. Fingerboard pada zaman barok juga kadang dihiasi ornamen atau ukiran-ukiran yang indah. Fingerboard biola barok cenderung berukuran pendek, karena pada zaman ini notot yang tinggi belum banyak ditulis atau dimainkan. Seiring waktu, komposer mulai mengeksplor lebih jauh dan menginginkan musik dengan not-not yang lebih tinggi serta teknik-teknik yang lebih sulit, sehingga lama-kelamaan fingerboard di-upgrade menjadi semakin panjang. Selain itu, yang berbeda adalah leher biola barok yang lebih pendek dan sedikit lebih tebal, dan sudut leher atau neck angle-nya lebih kecil serta paralel dengan bodi biola, yang membuat tegangan senar lebih kecil, sehingga suaranya lebih mellow. Dibandingkan dengan leher biola modern yang lebih panjang, serta sudutnya lebih besar, sehingga tegangan senar lebih besar, jadi suaranya lebih lantang. Pada zaman barok, kebutuhan musik masih seputar pertunjukan di ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar, jadi belum membutuhkan instrumen yang bersuara besar dan lantang. Seiring waktu, aula konser juga semakin besar, audiens semakin banyak, sehingga proyeksi suara lantang makin dibutuhkan. Bridge, tailpiece, dan bass bar biola barok juga cukup berbeda. Intinya, semuanya berhubungan dengan fitur akustik biola, yang juga nantinya berangsur-angsur berubah seiring waktu. Fitur yang paling khas dan unik pada biola barok adalah senarnya, yaitu gut string atau senar usus, yaitu senar yang terbuat dari usus hewan seperti sapi atau domba. Senar ini memiliki warna dan tekstur suara yang sangat unik. Senar ini dituning dengan frekuensi yang berbeda dari tuning modern. Sebenarnya tidak ada standar khusus untuk tuning pada zaman dahulu kala. Namun biasanya tuningnya menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Tapi ada juga yang menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari tuning yang modern. Pada saat ini yang umum kita gunakan untuk bermain musik barok adalah tuning dengan frekuensi not A 415 Hz. Fitur khas lain yang digunakan pada biola barok adalah bow-nya. Bow ini memiliki ujung yang lancip serta bentuk yang melengkung ke atas, seperti busur. Sebab itulah alat ini disebut bow alias busur. Bersama gut string, bow ini dapat menciptakan artikulasi, dinamika, serta warna suara yang khas. Biola barok tidak memiliki chin rest ataupun shoulder rest, karena chin rest dan shoulder rest merupakan penemuan yang lebih modern. Posisi memegang biola barok berubah seiring waktu. Pada zaman barok awal dan zaman terdahulu, biola kebanyakan dimainkan dengan teknik chin off, yaitu kepala atau dagu tidak menyentuh biola. Biola hanya disandarkan di bahu atau bahkan di dada. Kemudian pada zaman barok pertengahan hingga akhir, biola makin lama makin diarahkan ke bahu dan kepala. Dan semakin lama mulailah berkembang teknik chin on,
alias dagu yang menyentuh biola, yang sudah mirip dengan teknik yang kita kenal sekarang. Fitur-fitur biola barok sebenarnya masih ada sampai zaman klasik dan peralihan ke zaman romantik. Misalnya biola milik Mozart. Alat musik milik komposer yang paling terkenal di zaman klasik ini pun sebenarnya adalah biola barok. Mozart lahir di awal zaman klasik yang masih merupakan peralihan dari zaman barok akhir, sehingga penggunaan alat musik barok masih umum dijumpai. Biola yang ada di zaman klasik hingga zaman romantik adalah jembatan antara biola barok dan modern, yang kita kenal dengan sebutan instrumen transisional. Bow yang digunakan juga berbeda dari bow barok. Sekilas sudah menyerupai bow modern, namun cukup berbeda. Salah satu fitur biola barok yang masih ada di instrumen transisional adalah penggunaan gutstring. Faktanya, gutstring masih tetap dipakai bahkan setelah zaman romantik berakhir. Jadi, biola barok serta viola barok dan cello barok sebenarnya merupakan bentuk awal alias bentuk orisinil dari instrumen yang kita kenal sekarang, yang sudah melalui beberapa zaman dan berangsur mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semua biola, viola, dan cello yang dibuat di antara tahun 1600-an hingga 1750-an adalah biola barok, termasuk di antaranya yang terkenal adalah biola keluarga Amati, dan tentunya nama yang sudah tidak asing bagi kita, Antonio Stradivari. Yap, jadi sebenarnya semua instrumen Stradivarius adalah instrumen barok. Semua biola antik tersebut tentunya sudah melewati zaman klasik atau transisional dan zaman romantik, dan hingga akhirnya menjadi biola modern yang kita kenal sekarang. Ini adalah biola buatan Stradivari tahun 1693, dan sejauh ini merupakan satu-satunya biola Stradivari yang berhasil direstorasikan ke bentuk barok aslinya. Biola ini direstorasi dengan referensi berdasarkan juga satu-satunya instrumen buatan Stradivari yang masih memiliki fitur barok original buatan tangannya sendiri pada tahun 1690, yaitu sebuah tenor viola, instrumen yang sudah sangat langka. Berikut ini adalah biola Stradivari buatan tahun 1694. Jelas dari tahunnya, ini adalah biola zaman barok, tapi dari masa ke masa biola ini juga sudah diubah ke bentuk modern. Penampilannya terlihat tidak asing kan? Faktanya, biola barok dan keluarganya yang masih bertahan hingga zaman sekarang rata-rata sudah mengalami upgrade. Hanya sedikit yang tersisa di dunia ini instrumen barok yang masih memiliki fitur barok originalnya. Nah, apakah Anda tertarik mencoba memainkan biola barok? Tapi, apakah kalau mau memainkan biola barok harus memiliki instrumen barok dari zaman barok? Tentunya tidak. Instrumen historikal asli tentunya adalah barang yang sangat langka, tidak ternilai, dan tidak semua orang memiliki akses untuk memperolehnya. Zaman sekarang ini sudah banyak replika biola barok dan instrumen barok lainnya, seperti biola barok saya ini, adalah replika Stradivarius tahun 1667 yang dibuat oleh pembuat biola asal Inggris bernama Mark Jackson pada tahun 92. Selain menggunakan replika instrumen barok, Anda pun tetap bisa mencoba memainkan biola barok dengan menggunakan biola modern, asalkan memiliki dua fitur utama biola barok, yaitu gutstring dan bow barok. Nah, kenapa sih kita harus memainkan biola barok atau instrumen barok lainnya? Padahal kan sudah ada instrumen modern. Sebenarnya tujuannya bukan untuk mencari kesempurnaan baru atau menyaingi instrumen modern. Melalui alat musik barok, kita serasa kembali ke masa lalu. Kita merekonstruksi ulang apa yang dialami dan didengar langsung oleh komposer serta pemain pada zaman dahulu semasa mereka hidup. Ibaratnya sih seperti menikmati teknologi-teknologi kuno yang memiliki sensasi unik tersendiri, seperti menulis surat dengan pena bulu, jalan-jalan naik delman, atau sekedar menikmati keindahan cahaya dari lentera api.